Bagaimana kita akan fokus kepada GJTL dulu Mas, dari beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan. Bagaimana ini analisisnya GJTL akan menerbitkan surat utang 3,8 triliun. Ya, terkait penerbitan utang itu global bond itu sendiri, memang itu kan tujuannya untuk refinancing ya. Jika perusahaan bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah, tentunya ini sesuatu yang positif. Kemudian kalau saya lihat dari debt to equity rasionya juga masih relatif cukup aman ya, terakhir di 1,59. Kemudian interest coverage rasionya juga masih cukup baik, yang mendekati dua kali ya. Jadi saya pikir ini secara umum ya, penerbitan global bond dari Gadget Tunggal ini sesuatu yang ya cukup positif ya, apalagi kalau misalnya nanti bunganya bisa lebih rendah. Baik, apakah juga dari sisi pergerakan fundamental terdukung dengan adanya kebijakan di sektor otomotif sehingga mengangkat juga kinerja dari Gajah Tunggal? Kalau kita cermati pergerakan year to date-nya sih memang trennya cenderung naik ya, terutama sejak bulan Februari lalu meskipun fluktuatif tapi trennya terus menanjak ini Mas Mino. Bagaimana Anda melihat? Iya. Kalau untuk kebijakan di sektor otomotif ya, terutama terkait pembebasan PPNBM, ini tentunya akan menjadi sesuatu yang positif karena ini kan efek lanjutan ya, walaupun Gadget Tunggal kan tidak secara langsung menjual kendaraan, tapi lebih ke spare part terutama bannya. Kalau ketika nanti penjualan otomotif naik, bahkan kan Gaikindo targetnya jauh lebih tinggi ya dibanding target awal dari 750 menjadi 800-an, 800-an lebih gitu, ribu. Nah, ini tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat positif untuk penjualan dari Gajah Tunggal. Gitu. Nah, tadi terkait dengan kenaikan harga Gajah Tunggal ya, memang ini kan kalau kita flashback ke belakang sempat agak ramai ya terkait siapa yang mau koleksi segala macamnya gitu. Ya itu mungkin salah satu juga yang membuat harga sahamnya ikutan terkerek naik. Gitu. Baik, rekomendasinya? Sentimen dari kebijakan pemerintah di sektor otomotif. Lantas apa yang bisa Anda berikan rekomendasi untuk investor begitu, untuk menyinggapi pergerakan dari GJTL sendiri? Apakah kita bisa mengambil posisi buy begitu, sementara bagi yang sudah punya apakah juga masih ada peluang untuk di hold? Ya kalau untuk terkait trading ini lagi-lagi saya agak ada sedikit masalah ya di jadi mungkin belum bisa komen, tapi secara umum tadi ya. Secara umum ya. Kalau misalnya secara umum kalau teman-teman tertarik ya di saham ini ya, sentimennya masih cukup positif gitu. Jadi ada harapan bahwa tentunya ke depan kinerjanya akan semakin baik. Tahun lalu kan walaupun pendapatannya turun ya, tapi laba bersihnya mengalami kenaikan gitu. Jadi harusnya tahun ini bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Anda rekomendasikan baikkah atau masih wait and see dulu? Ya kalau untuk teman-teman yang invest mungkin boleh dipertimbangkan sih. Berarti masih ada peluang untuk mengambil posisi beli ya. Hari ini naik 1,12% di level 905. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda. Tadi sudah kita bahas dari sektor pertambangan yang kaitannya dengan nikel dan pendirian dari holding baterai di Indonesia. Lantas bagaimana dengan emiten-emiten yang Anda jagokan ini? Singkat saja, apa saja yang bisa Anda berikan ini untuk investor maupun traders? Ya, kalau untuk hari ini kita untuk teman-teman yang mau trading ya, kita ada beberapa rekomendasi yaitu Bank Mandiri kita buy on weakness, BSDE kita buy, Main kita buy, kemudian PTBA kita buy on weakness gitu. Cukup beragam ya, ada Bank Mandiri, kemudian BSDE, kemudian ada PTBA juga. Rekomendasinya cenderung untuk buy kecuali PTBA saja, buy on weakness begitu? Ya, Bank Mandiri kita juga buy on weakness. Bank Mandiri buy on weakness, pilihan investasi kami kembalikan juga kepada pemirsa IDX Channel. Mas Mino, terima kasih banyak atas waktu dan juga analisis yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan stay healthy, Mas Mino. Ya.